semuanya. Halo semuanya, di sini bersama saya Farel Sonata Dan saya Alif Rahman BHG. Di sini kami akan membicarakan tentang kebijakan fiskal. Jadi dari apa nih? Jadi Lip, kan di sini kita akan membahas kebijakan fiskal gitu. Kalau seandainya menurut Alif kebijakan fiskal tuh nih kayak apa sih sebenarnya? Kebijakan fiskal tuh misalnya tuh kayak kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah itu untuk mengatur keuangan negara, pengeluaran negara. Oh, kayak pajak gitu ya berarti? Ya, betul. Tapi kalau menurut para nih, pasti kan setiap orang itu kan berbeda-beda pengertiannya nih dan berbeda-beda juga sumbernya nih. Kalau menurut para apa? Kalau dari yang saya temukan ya, mungkin materinya sedikit sama, tapi beberapa perbedaannya itu tujuannya itu lebih ke untuk menjaga ekonomi dalam suatu perkembangan negeri. Oh, berarti kayak tibanya itu kayak mengatur keuangan gitu ya? Iya, kan untuk pajak itu digunakan untuk diambil dahulu dari masyarakat dan digunakan kembali untuk masyarakat itu sendiri. Untuk pembangunan biasanya. Iya, dan kebijakan fiskal ini kan juga seperti pajak kan sebagai contoh. Kalau seandainya kayak gitu berarti ada deh yang ngaturnya tuh. Kalau seandainya kita bahas itu mungkin yang ngatur itu Kementerian Keuangan kan pasti. Kalau seandainya Kementerian Keuangan pasti gak cuma itu doang. Berarti yang dia harus ngurusin yang lain. Berarti apakah ada yang lain yang menurut Alif kayak organisasi yang mengurus dia tuh? Apakah dia cuma Kementerian Keuangan doang atau emang ada divisi khususnya seperti itu? Kalau menurut saya itu kayak ada KBFI, itu Badan Kebijakan Fiskal, dan ada tentunya itu Kementerian Keuangan, yaitu dengan RI, Kementerian Keuangan Rakyat Indonesia. Oh, seperti itu. Jadi yang ngurusin itu berarti ada cabangnya tersendiri ya, tetapi Kementerian Keuangan itu tetap dipakai di dalam situ tentunya. Seperti itu ya, kebijakan fiskal tuh ternyata nggak terlalu seribet itu ya, dengan namanya yang ribet sedikit aja ya memang. Agak susah diomongin, Iya. patah-patah menurut saya orang pandang ini. Iya, saya juga kemana. Santai aja. Apa gimana? Kalau seandainya nih, kembali ke topik. Tujuan kebijakan fiskal nih menurut Alif kayak mana? Kalau menurut saya dari sumber yang aku dapat tuh ada 3. Yang pertama tuh meningkatkan SDM dan mengurangi tingkat pengangguran. Oh, Yang kedua itu tujuannya untuk menjaga stabilitas harga. oh iya. Yang ketiga tuh memacu pertumbuhan warga atau masyarakat. Iya. Jadi kalau dari menurut Alif tuh berarti tujuannya tuh untuk mengurangi pengangguran, mengatur masyarakat lain-lain dan buat mengatur harga dari suatu barang ya berarti ya. Iya betul. Biar nggak rusak ekonominya secara langsung gitu kan. Biar nanti kalau seandainya ada inflasi nggak kena gitu di suatu negara. Iya betul. Tapi Lip, dari yang Alif sampaikan ada yang bisa ditambahkan seharusnya, seperti kayak mendorong majunya investasi, habis itu mewujudkan keadilan sosial, seperti kayak untuk mewujudkan keadilan sosial kan berarti bukan cuma nggak, kita tetap harus menggunakan uang kan. Iya betul. Dan namanya di zaman sekarang nih uang itu bisa dibilang bisa membantu dalam beberapa hal. Jadi ya kita tetap membutuhkan kebijakan fiskal ini seperti pajak tadi untuk mengatur keuangan tadi. Iya, mengatur keuangan dan membangun negara inilah lebih maju. Dan kalau seandainya tujuan nih udah nih, berarti ada dong fungsinya. Ya tentu aja dong, setiap apapun itu pasti ada tujuan sama fungsinya ya kan. Kalau menurut Alif nih, fungsi dari kebijakan fiskal itu yang pertama itu otoritas, yang kedua itu perencanaan, yang ketiga itu pengawasan, yang keempat itu ada alokasi. Oh, apa-apa aja tuh pengertiannya? Kalau untuk fungsi itu ya pertama fungsi otoritas kan. Berarti kebijakan ini hanya berfungsi untuk anggaran-anggaran negara atau menjadi mencari pendapatan negara. Oh, jadi kayak ini susunannya
belanjanya berarti pakai anggaran ini segini gitu ya. Iya betul, kayak Jadi penggunaan data buat mengumpulkan suatu perencanaan buat contohnya seperti beli suatu barang lah dari luar negeri, kita ngimpor dari luar negeri, datanya tuh berarti menggunakan kebijakan fiskal ini. iya betul betul. Oh iya iya. Kalau yang selanjutnya itu seperti apa itu? Kalau yang kedua itu kan namanya perencanaan. Nah, Jadi kebijakan fiskal yang perencanaan ini berfungsi untuk anggaran suatu negara yang telah menjadi dasar dalam perencanaan anggaran-anggaran tahunan. Jadi Oh. kayak seperti kayak di sekolah itu kayak anggaran tahunan. oh iya iya iya. Iya. Lalu yang selanjutnya itu apa tadi? Itu ada yang ketiga itu fungsi pengawasan. Hmm. Jadinya tuh berarti kan kebijakan fiskal ini kan berfungsi sebagai pengawas dari masuknya pendapatan negara serta pengawasan atas pemanfaatan dari uang tersebut. Oh, jadi datanya tuh jadi harus konkret ya. Jadi kebijakan fiskal ini ngebantu buat nge-track atau ngawasin apa aja yang udah digunakan. Dibeli, Oh, iya, iya. digunakan atau tidak dibeli. Yang keempat itu ada alokasi. Hmm. Kebijakan itu dialokasikan dengan baik. Jadi keuangan pendapatannya itu harus kita alokasikan dengan baik. Caranya untuk mengurangi tingkat pengangguran Hmm. dan pemborosan sumber daya. Oh iya iya iya. Berarti digunakannya itu digunakan untuk kalau seandainya nggak ada yang dipakai berarti harus dipindahkan fungsinya ya. Iya berarti? betul betul. Oh iya iya. Kalau seandainya menurut Alif nih 4 itu nih, kalau seandainya menurut Fadel kan ada lagi tambahan tuh kayak fungsi stabilisasi yang pertama. Fungsi stabilisasi ini mungkin untuk menstabilkan harga nih atau supaya ekonomi tadi tuh terjalin lancar. Jadi produsen untung, konsumen juga untung. Supaya tidak terjadi tumpang tindih kan dalam suatu ekonomi itu. Ya paham. Dan fungsi selanjutnya itu fungsi distribusi. Kalau fungsi distribusi sesuai seperti namanya ya, berarti menyalurkan kan. Kebijakan fiskal ini berfungsi sebagai penyaluran pendapatan untuk anggaran-anggaran yang telah direncanakan secara merata pada setiap lapisan kehidupan di negara tersebut. Jadi fungsi distribusi kebijakan fiskal ini seperti pajak tadi yang dikumpulkan gitu. Kita bagikan untuk keuntungan setiap warga negara, untuk setiap masyarakat. Jadi seperti ada susunan negara atau kayak masyarakat rendah tuh tetap dapat juga gitu secara merata. Iya paham. Jadi mungkin segitu saja yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.